Semua ingin meningkatkan upah. Kenapa guru, apalagi guru honorer, guru yang honorer itu gajinya ya horor. Kenapa kemudian tidak sekedar di UMK-kan sajalah? Itu. Langsung kemudian kemana-mana viral, setuju, Pak, setuju, Pak, setuju. Loh, ini provinsi wes. Kok angel banget? Dan PR, oh siapa? Kita bantu, Pak. Ngono. BUMN, BUMD, bisa ternyata. Maka pada saat ngomong sama Telkom gitu, saya sampaikan, Mas, kalau pendidikan mau maju, kita terdisrupsi oleh si pandemi. Teknologi kemudian menjadi media. Media loh ya, bukan tujuan itu. Untuk menyampaikan pesan. Bapak Ibu guru pasti kemudian akan bergerak cepat. Bagaimana kemudian metode mengajar itu mesti baru. Ini yang ada. Maka di hari guru kemarin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Hari ini terjadi demo buruh. Semua ingin meningkatkan upah. Kenapa guru, apalagi guru honorer, guru yang honorer itu gajinya ya horor. Kenapa kemudian tidak sekedar di UMK-kan sajalah? Itu. Langsung kemudian kemana-mana viral, setuju, Pak, setuju, Pak, setuju. Loh, ini provinsi wes. Problemnya kemudian yang SMP, yang SD, yang TK, yang swasta masih menjadi problematik, Pak. Makanya nanti yang di swasta yuk kita ajak bicara. Yayasan bagaimana kita bertanggung jawab. Bagaimana kontrak kerjanya bertanggung jawab. Bahkan ketika kemarin saya di Surabaya ngobrol sama KASN, saya sampaikan, Pak, saya itu punya guru itu kurang, Pak. Kok formasinya nggak dikasih? Ini nanti yang cilaka masa depan. Masa depan. Kenapa nggak dapat prioritas? Kalau anggarannya nggak ada, boleh nggak kita silat? Silatnya apa? Menggunakan potensi-potensi lokal. Aturannya nggak usah kaku-kaku amat lah. Tapi gurunya ada. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi subscriber saya di YouTube saya, kemarin saya podcast dengan guru yang juara itu, Mbak Sopo ya itu ya, yang dari Banjarnegara itu, kemudian mengajarkan siswanya belajar matematika dengan ceria. Dan begitu menyenangkannya matematika. Dan matematika tidak bisa menjadi momok. Karena apa? Menyenangkan. Menyampaikan menyenangkan dan matematikanya terapan dan anaknya senang. Dan si gurunya ternyata guru honorer itu. Tapi dia bisa memenangkan lomba level ASEAN. Rasane hatiku ki pengen tak angkat jadi PNS. Guru berprestasi, keren, masih muda, hebat. Aku pengen dari tanda tangan saya itu jadi PNS. Tapi tidak mungkin. Karena semua diatur. Saya sampaikan kemarin dengan Menpan, dengan BKN, saya sampaikan. Untuk memberikan reward kepada para guru yang memang prestasinya bagus. Dan mereka lah yang dari ujung-ujung sudut-sudut Indonesia itu, mereka kemudian mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Saya melihat itu luar biasa. Atau pengakuan seorang guru SD kemarin yang menceritakan bahwa kita punya, Pak, dosa pendidikan. Ini keren nih, Prof. Dosa pendidikan, jadi ngakoni. Dosanya apa? Sering terjadi bullying, salah satunya gitu. Itu kita, Pak. Dan kita harus bertanggung jawab pada soal itu. Maka dunia pendidikan betul-betul didisrupsi. Maka kita tidak bisa bicara lagi karena kita harus memproyeksi ke depan tantangan global. Penduduk muda banyak, apa yang disebut sebagai bonus demografi. Mereka butuh pendidikan, butuh makan, butuh air, butuh tempat tinggal, butuh ruang. Ya kan? Kalau ini bisa kita manfaatkan, Bapak Ibu, inilah kejayaan Indonesia. Maka menuju 2045, kita menjadi negara besar itu roadmap-nya memang harus pendidikan. Dan hanya pendidikan yang bisa merubah nasib. Contohnya, yo aku dewe. Keluarga saya tidak mampu, miskin karena kita bisa sekolah.
Akhirnya kita bisa merubah itu. Maka apa yang mesti kita lakukan? Nah, saya dari titip Prof dari teman-teman PGRI, saatnya panjenengan sering melakukan workshop untuk melakukan lompatan yang ke depan itu. Apakah metodologi belajar kita udah cukup? Tidakkah kita perlu melakukan lompatan agar kemudian lebih baik? Oke? Apakah kurikulum juga mulai harus kita perhatikan agar bisa fitting dengan kondisi dan perubahan? Apakah sekarang masih ada kursus pembukuan Bon A, Bon B? Apakah masih ada? Gak ada. Gak ada. Saya kok malah meramalkan kalau kemudian akuntan itu selesai. Karena apa? Semua bisa dengan teknologi. Bisa e-audit. Bisa e-audit. Sekarang semua serba itu. Anak-anak mesti disiapkan ke sana. Dan ketahuilah Bapak Ibu, putra-putra panjenengan sekarang itu kalau ditanya cita-citane, bingung ke sing tuwek. Nek dhisik pengen dadi guru, alhamdulillah. TNI, Polri, insinyur, dokter, wah itu kita, era kita atau Pak? Jadi pengusaha itu era kita. Anak sekarang, kowe pengen dadi apa le? Kula ajeng dadi ahli coding. Niku nek mboke karo Pak ora ngerti coding ki panganan apa, terus sing bayar kowe sapa? Cita-citamu apa? Nak pengen jadi YouTuber. Ke YouTuber ki kantore ngendi? Ayo coba. Dunia berubah. Atau barangkali dulu ngomong nek tukang masak kayak nggone nang dapur. Sekarang tukang masak ki wayu-wayu, ganteng-ganteng, keren-keren, mobile we gilani. Sing kula ya ora iso tuku. Cita-citamu jadi apa? Jadi chef. Pertanyaan saya, siapa yang bisa menyiapkan anak-anak berbakat seperti ini? Itu cuman panjenengan tok. Panjenengan. Orang tua itulah yang nanti akan tutuli handayani. Tapi yang menginspirasi, ya, memberikan tulodo ing ngarsonya itu panjenengan. Ing madyonya itu membangun karsonya itu panjenengan. Jadi guru menurut saya tidak lagi mengajar, tapi memfasilitasi. Dan sekarang sudah banyak guru-guru inovatif kreatif. Wah, saya kalau lihat gedek-gedek. Tinggal memasifkan ini untuk kemudian kita bisa bangkit. Sambil memikirkan nasibnya tadi yang horor. Bapak Ibu, cerita ini saya sampaikan di depan Bapak Ibu agar kita betul-betul menyiapkan tantangan masa depan kita itu. Dan polanya harus berubah. Yuk, pisahnya kita tingkatkan. Ada buku bagus, Belajar dari Finlandia. Bukunya kecil menarik, maka kemarin saya beli, saya bagikan ke mahasiswa kalau saya webinar itu. Karena ceritanya betul-betul merubah paradigma kita. Dan saya yakin yang hadir di sini pasti sudah paham itu. Tinggal kita berbagi pengalaman, karena sudah banyak lomba, orang-orang kreatif, inovatif dengan piala yang ada di sana, tinggal diakumulasikan. Buku dari Bapak Ibu anggota PGRI yang dulu dikirim di rumah sekarang menjadi koleksi perpustakaan saya. Sekali dua kali ada cerita menarik saya ceritakan kepada mereka. Apakah Anda kenal dengan penulis ini? Satu pun tidak ada yang kenal. Tapi tahukah Anda siapa dia? Sudah ratusan orang dididik menjadi orang hebat oleh orang ini. Baru dia tahu, sinten Pak Ganjar. Niki Bu Guru, niki Pak Guru, sing boten nenten napa tingkat keterkenalannya, sing boten nenten metu teng TV, sing boten sok viral-viralan, ning mak jelek. Selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.